Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sama kita hormati dan muliakan segenap para guru, para asatidzah, para orang tua, terkhusus guru-guru kita yang hadir pada malam ini. Di antaranya yang mulia Al-Mukarram guru kita Ustadz Haji Amil Akik, Al-Mukarram Ustadz Haji Nahrawi, Al-Mukarram Ustadz Haji Afif Kurnia, Al-Mukarram Bapak Haji Ahmad Sofyan, dan yang sama kita hormati Bapak RT Haji Matsudi, Ibu Haja Titin Sumarni, dan seluruh keluarga besar almarhumah Ibu Haja Suhama binti almarhum Kong Haji Timan, dan seluruh para ketua RT, segenap Bapak RW, dan jamaah Majelis Zikir Kampung Blok Sawo RW 03 Kelurahan Cipayung Depok, Kecamatan Cipayung Depok, Jawa Barat, Indonesia, dan para guru-guru yang lain, para orang tua, tokoh masyarakat yang lainnya yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena emang segini doang catatannya, gak ada lagi. Terkhusus abang saya, Bang Haji Lili sama Bang Haji Yudi yang selaku Menteri Perhubungan, karena beliau yang hubungin saya. Para ya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis takziah yang insya Allah hadir dan kumpul kita malam ini di malam ke-6 pelaksanaan daripada pembacaan zikir, tahlil dan doa. Terkhusus kita hadiahkan pahalanya untuk almarhumah Ibu Hajah Suhama binti almarhum Kong Haji Timan. Semoga hadirnya kita, kumpulnya kita, doa-doa yang kita panjatkan semua itu disampaikan pahalanya untuk almarhumah. Almarhumah Allah ampuni dosa dan kesalahannya, Allah terima segala amal kebaikannya, serta Allah jadikan kuburnya menjadi taman dari taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, mohon maaf ini para guru saya duduk barangkali bukan kiatan tua, bukan emang sok tua ya, emang lagi pada pegel badan pada ngerentek. Malam ini kita hadir kumpul mendoakan almarhumah Ibu Hajah Suhamah. Almarhumah 5 hari yang lalu dipanggil oleh Allah, yaitu meninggal dunia. Maka orang meninggal dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Bicara pulang, ngomongin pulang sebenarnya enak. Ini kalau ngomongin pulang, ini bukan acara main, kita kongko aja ini mak. Pulang itu sebenarnya hakikatnya enak. Mana buktinya? Dulu zaman kita sekolah ada gurunya galak banget. Pelajarannya kita kagak demen.
Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang boleh pulang. Girang bener bang, kita lompat dari atas meja ngambil kempek. Bocah nggak sekarang nggak paham kempek. Tas, lari ngibrit pulang. Kenapa? Karena boleh pulang. Girang, kenapa? Boleh pulang. Lebaran orang semua pada pulang kampung, mudik. Mudik dilarang, pulang kampung boleh. Mudik dilarang, pulang kampung boleh. Mudik dilarang, pulang kampung. Girang kita pulang kampung, kita bela-belain pengen ketemu saudara, keluarga di kampung, suasana lebaran kumpul dengan keluarga. Tiket bus habis, kereta habis, dibela-belain naik motor Mio. Mio joknya pendek, sambung papan, tumpuk 3 nyampe ke Brebes. Kenapa? Karena pengen tahu bagaimana suasana lebaran di kampung, kumpul dengan keluarga. Girang, kenapa? Boleh pulang kampung. Setelah kita acara di sini, kita semua bakalan pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah kita masing-masing. Enak gak, Pok? Lah enak, bawa besek. Jadi hakikatnya sebenarnya pulang itu enak. Setelah kita tinggal di Blok Sao, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak gak? Nah lu pengen kata enak, takut besok. Lempengan ini ngomong enak rada berat nih bang. Kenapa? Karena masih ganjel di hati. Apa ganjelnya? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Kalau pulang juga bekal kagak ada, berangkat juga itu namanya nekat. Banyak pemeriksaan di jalan, cegat. Simpang jalan cegat. Makanya Ramadan tahun ini kemarin itu Ramadan spesial. Pintu surga dibuka, pintu perbatasan ditutup. Kagak boleh mudik, nyeplos juga. Semua kita bakalan pulang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia mengikuti beberapa tahap alam yang kita lalui. Sebelum kita tinggal di Blok Sao nih, tinggal kita jauh bang. Di mana? Di alam arwah. Berapa lama di alam arwah? Cuma Allah yang tahu. Ketika di alam arwah manusia ruhnya diciptakan oleh Allah. Ruh manusia ditanya oleh Allah. Apa pertanyaannya? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah kalian mau mengakui bahwa aku ini Tuhan kamu? Ruh manusia kita ini semua menjawab. Qalu bala syahidna. Ya Rabb, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Artinya kita sudah tekan kontrak di hadapan Allah, berjanji mengakui bahwa Allah Tuhan kita, berarti kita harus menjalankan apa yang diperintahnya. Tertanda Haji Yudi. Ada tekan kontraknya. Materainya udah nggak 6.000 lagi, nggak berlaku. Artinya apa? Kita udah tekan kontrak di hadapan Allah. Ternyata kita nggak kekal di alam arwah, dipindahin lagi sama Allah. Kemana? Alam arham, alam kandungan emak. Berapa lama di situ? Ada yang tinggal di alam rahim 7 bulan. Makanya ada orang 7 bulan kandungannya tuh emak-emak lahir brol, tua itu bocah. Bener Pok, naik 8 bulan balik muda, naik 9 bulan naik tua lagi. Maka 7 bulan itu udah normal. Udah semuanya sempurna. Ada yang tinggal di perut 12 bulan. Ada yang 13 bulan Pok. Membunting kebo. Yang kelamaan ngetem. Keluar kumisan. Ada yang 4 tahun. Ada Pok. Ada yang cuma 9 bulan, tinggal normalnya 9 bulan. Hidup kita di alam arham tuh bang.
Kapan dihidupkannya? 4 bulan 10 hari kandungan emak kita ditiupkan ruh. Dicatat itu rizki, jodoh, ajalnya. Udah sempurna 4 bulan 10 hari hidup kita. Kapan sampai 9 bulan? Ternyata kita hidup di situ bang, di alam perut emak hidup. Padahal kagak ada pintu, nggak ada jendela, nggak ada erang-erang, ventilasi nggak ada. Hidup. Saat kita pindah lagi dari alam arham, nggak kekal di alam perut, pindah ke alam dunia, ke blok sao. Pindah kita kemari. Saat kita pindah, luar biasa, yang bantuin banyak. Ada dukun beranak. Dulu zamannya dukun beranak bang, yang bantuin lahiran. 9 bulan udah mules, bini bawa ke dokter, periksa. Panik orang laki bini mau beranak. Tapi lagi panik begitu sempat ngerokok. Wajar ngilangin panik. Dibawa pemeriksaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, sampai pembukaan 9 kagak terbuka-buka. Itu perjuangannya emak. Jihadnya seorang wanita ketika detik-detik melahirkan, pilihan cuma 2, kalau nggak hidup mati. Ya Allah. Keluar anak brol ke alam dunia, sakit, perih, berlumur darah. Ngomong emak sambil ngerintih, alhamdulillah anak gua selamat. Bener po? Gak ada empom-empom habis ngelahirin marah-marah. Anaknya keluar tunjuk-tunjuk gara-gara lu sialan, gak ada. Lu kagak tahu berapa jahitan gua nih, gak ada. Saking sayangnya sama anak, ya Allah, dimandiin, dibedong, ditimang, dikudang-kudang, ditimang-timang. Ya Allah, emak tuh sayang banget. Anak tapa, anak tapa, anak tapa, anak tapa. Saking sakitnya beranak, sampai lupa sama anak tapa, anak tapa. Anak tapa, anak tapa. Lakinya ngomong barusan lu kedenin. Keluar kita pindah lagi ke alam apa nih? Alam dunia. Alam arwah, alam arham, pindah ke alam dunia. Dari mulai bayi tumbuh kita ke anak-anak, tumbuh kita ke remaja, tumbuh kita dewasa, sampai remaja kita akil balik. Disitulah orang yang sudah mukallaf, janjinya di hadapan Allah ketika di alam arwah, bahkan mau menjalani apa yang diperintah oleh Allah, dia lakuin, dia kerjain. Maka disitulah ketika akil balik, kita melaksanakan taqarrub ibadah kepada Allah. Untuk apa? Persiapan. Karena kita nggak kekal tinggal di blok sao. Semua kan calon-calon jenazah. Kita nggak tahu bang, yang namanya mati, misteri. Apa ibu-ibu duluan, saya belakangan, kita nggak tahu. Atau sebaliknya, saya yang belakangan, ibu-ibu duluan. Atau malah saya dah yang duluan nyolatin ibu-ibu. Kita nggak tahu. Semuanya kita nih misteri yang namanya mati. Maka ketika akil balik, tekan kontrak kita di hadapan Allah, kita jalanin. Kadang kita sering lupa, dikasih nikmat panjang umur, ada majlis zikir nggak pernah nongol, ama ngaji rada ogah, kumpul di pengajian rada baget, ama ustad ada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu kenapa leher botol kecil bang? Karena dicekekin mulu tiap hari sama dia. Nggak pernah melaksanakan amal soleh, nggak pernah berbuat kebaikan. Dunia dia nyatakan seperti surga, padahal dunia itu cuma sekejap. Allah bilang innamal hayatud dunya laibun walahwun. Kehidupan dunia cuma permainan dan sandiwara. Dunia permainan bang, yang namanya permainan ada batas waktunya. Main bola dibatasin waktu, berapa menit? 90 menit waktu normal. Ya Allah, masih muda. Ustaz, saya muda, matinya jauh. Enggak, mati misteri. Kaya mati, miskin mati. Jangan kita ngerasa kaya. Pak Harto bang, duitnya banyak, apa yang dia kagak punya? Dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter yang rawat. Itu dokter 40 kagak sanggup nahan-nahan Israel. Pak Harto aja yang dokternya 40 mati bang, apalagi kita yang timbang dirawatin dukun doang.
Lebih mati lagi. Jangan sok kaya kita. Gemuk mati kurus. Kenceng amat bang. Niat kurusnya kemari banget remanya. Mati jangan ngerasa gemuk. Gemuk mati. Bahkan kata dokter, orang gemuk cepet mati. Kata dokter. Lah kan saya nanya penasaran, dok ngapa sih orang gemuk cepet mati? Ustaz, kalau orang gemuk kan lari napasnya ngos-ngosan, nggak ada tempat buat napas, makanya cepet mati. Oh, berarti yang kurus girang dong saya nih, lama matinya. Yang kurus juga cepet mati Pak Ustaz. Kok bisa dok? Kurang gizi. Mati juga sama. Sama. Gemuk mati, kurus mati, kaya mati, miskin mati. Bener Bu? Jangan kita ngerasa hebat. Dibatasin waktu kita hidup. Maka waktu kita dibatasin, cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Sama kayak pemain bola. Cari taktik ngumpulin amal soleh, ngumpulin poin. Kalau poin kita banyak, amal soleh banyak, jadi pemenang. Dikasih piala sama Allah. Pialanya gak tanggung-tanggung. Apa Allah bilang? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Alhamdulillah. Hidup permainan, ada batas waktunya. Dan sandiwara, yang namanya sandiwara ada batas waktunya. Permainan harus ngikutin aturan main. Aturan main dari mana kita? Agama aturannya. Main ada yang ngawasin bang. Siapa jalannya pertandingan yang ngawasin? Wasit. Sama kita hidup di dunia ada yang ngawasin. Siapa? CCTV-nya Allah. Raqib Atid yang ngawasin kita. Bikin pelanggaran main bola, wasit marah, prit, kartu kuning. Ditegur kita, main jangan begitu dong. Ikutin aturan main. Sama kita hidup di dunia sering dapat teguran bang. Tegurannya macam-macam, cuma kita nggak sadar. Tegurannya macam-macam, bentuknya musibah, gunung pada demo. Merapi udah muntah, Sinabung muntah, Anak Krakatau meriang, Semeru ampeg, ya Allah. Gunung pada demo. Lah kalau kita demo, polisi Satpol PP yang nanganin. Gunung demo, siapa yang ngademin? Mbah Marijan udah tewas. Udah ketemu dalam kubur sama Mbah Surip. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan tak gendong, aman di sana dia. Itu teguran buat kita. Kata Allah, angin datang yang kencang, muter bang, puting beliung. Ya Allah, puting beliung. Kalau putingnya doang mendingan. Loh, ada beliungnya. Itu peringatan. Ya Allah, kata Allah, air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Belum seberapa udah banjir Bu. Kenapa teguran? Yang ngeremehin corona masuk ke Indonesia kan banyak. Nggak mungkin corona masuk ke Indonesia. Bener bang? Tapi nyatanya sampai gini hari betah bener. Lah udah ulang tahun corona. Musibah datang buat kita, teguran. Dikasih kartu kuning kita, main jangan begitu loh prit. Jangan lagi enak-enak main, bikin pelanggaran mulu. Wasit marah, prit, kartu merah. Diusir dari tengah lapangan. Artinya apa? Belum sempat ngegolin udah diusir dari tengah lapangan. Keluar, nggak boleh main lagi. Artinya belum sempat ngaji, mati. Belum sempat ibadah. Berani amat. Kenapa? Hidup cuma permainan dan sandiwara. Ini malam yang kita doain, nya almarhumahnya Haja Suhama. Mereka yang sudah nggak ada kan, yang dibilang mati siapa sih yang ngomong mati? Kita bang yang masih hidup. Nya Haja Suhama mati tuh. Kata siapa? Kata yang hidup. Padahal mah yang lagi ngalamin nih almarhumah lagi pindah doang. Pindah dari dunia ke alam barzah. Ada kehidupan di alam barzah. Maka ketika datang kita ziarah ke kubur, disunahkan kita beri salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Pakainya assalamualaikum, ada penghuninya di dalam. Maka yang ada di alam kubur menjawab tuh di kober, waalaikumsalam. Salam kita. Ini kober. Iya bang. Jawab assalamualaikum, waalaikumsalam. Cuma kita yang ziarah kagak denger.
Andai kata denger kagak jadi ziarah, cing. Oh, assalamualaikum ya ahlal kubur. Nyaut ya, waalaikumsalam ji, lu nyampe. Langsung itu po, tasbih kita lemparin udah. Surat Yasin ampar-amparan kita buang. Sendal jepit putus kita ngibrit lari. Kenapa? Karena mereka bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat mereka. Almarhumah malam ini hadir, ada ngelihat kita semua. Siapa orang-orang yang doain ketahuan. Makanya mereka nunggu doa, ibu. Maka doa kita buat orang yang meninggal dunia, ada istilah tradisi kita, ya enggak? Tahlil 3 hari, tahlilan 7 hari, 14 hari, 40 hari, 100 hari. Itu semua tradisi. Adat, cuma adat kita doain mereka di hari-hari itu. Padahal doain orang yang meninggal dunia bukan hanya 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari. Tiap detik boleh kita doain buat orang yang udah gak ada. Kenapa? Orang yang meninggal dunia kayak orang lagi tenggelam di laut. Lagi tenggelam di laut, bu. Orang lagi tenggelam di laut, bang. Lagi tenggelam. Dikirimin apa nih gak mau? Duit 2 karung dikirimin, lagi tenggelam, kelep. Oleh kelep. Dikirimin apa gak mau? Yang dia mau apa? Ban mobil yang udah dikompak. Girang dia. Kenapa? Buat pelampung. Sama orang yang sudah meninggal dunia lagi nungguin doa. Yantaziru da'watan abihi wa ummihi wa sahabati ajmain. Dia menunggu kiriman doa dari bapak, ibu, saudara-saudaranya. Ini malam girang, gembira. Almarhumahnya Haja Suhama girang. Dapat kiriman doa. Mudah-mudahan beliau min ahlil khair. Alhamdulillah. Maka beliau yang sudah meninggal dunia jadi cerita dah buat kita. Maka Imam Abu Duraid bilang, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limawwa'a. Orang kalau udah nggak ada akan jadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka jadilah cerita yang baik-baik buat orang yang kau tinggalkan. Karena baik tidaknya cerita orang setelah kita meninggal dunia tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Almarhumah udah jadi cerita. Siapa? Anak, cucu, mantu pasti punya cerita kenangan tentang almarhumah. Anak, cucu, menantu, keluarga tahu kebaikan-kebaikan beliau disebutin. Udhkuru mahasina mautakum. Sebutin kebaikan orang yang udah nggak ada. Ingat-ingat, sebutin kebaikan mereka. Jangan kita omongin kejelekan orang yang udah nggak ada. Nggak boleh. Kecuali dia orang kafir. Kalau ada orang kafir mati, kita omongin kejelekannya boleh. Orang kafir, mana buktinya? Fir'aun tiap hari kita sebutin mulu. Fir'aun diomongin, di Quran termaktub tuh kejelekannya ada. Maka ada orang kafir meninggal dunia, boleh kita omongin kejelekannya. Fir'aun aja disebutin mulu kejelekannya. Sampai namanya aja orang ogah pakai, bang. Saya belum pernah kenalan, bang. Nama lu siapa? Fir'aun, belum pernah. Sampai namanya aja orang ogah pakai. Maka almarhumah meninggalkan anak, cucu, mantu, keluarga. Ada cerita. Makanya gajah mati ninggalin gading, harimau mati ninggalin belang. Kita manusia pengen meninggal dunia, ninggalin kebaikan-kebaikan. Pengen diceritain yang cakep mulai dari sekarang. Ini nasihat buat kita. Al-mautu ya'ti bagtatan, mati datangnya dadakan. Kafa bil mauti wa'izo, cukup kematian buat nasihat buat diri kita semua yang hadir pada malam ini. Kita bakal nyusul, bang, tinggal nunggu giliran. Orang yang suka berbuat amal soleh, suka berbuat kebajikan, duitnya banyak, hartanya banyak, dia sering sedekah. Pendek kata dikasih nikmat panjang umur, dia sering berbuat amal soleh. Datanglah Israel laporan kepada Allah, ya Rob, orang ini udah waktunya saya cabut nyawanya. Orang ini sering berbuat amal soleh, saya nggak sembarangan nyabut, mulain dari mana? Saya izin kepadamu ya Rob. Ya udah, kau kalau pengen cabut nyawa orang itu, pertama kau cabut dari matanya dulu. Dicabut nyawanya dari mata, ternyata berat, Israel nggak sanggup, nggak kuat ya Rob. Periksa matanya masih sehatnya bagaimana itu dia. Ternyata matanya sering nangis di keheningan malam, sering munajat kepada Allah, keluar air matanya itu dari matanya. Nangis, sering SLJJ, sambungan langsung jarak jauh kepada Allah. Tengah malam orang pada tidur, dia curhat minta kepada Allah. Bangun tengah malam, matanya sering lihat kitab waktu ngaji, padahal gak bisa baca kitab. Dia ngikutin gurunya aja, gurunya bawa kitab, ngikut aja ngaji bawa kitab. Gurunya kebet, dia kebet, guru tutup, dia tutup.
Temen nanya halaman berapa, cing, boleh ke bed doang. Padahal nggak bisa baca kitab. Nggak kuat ya Rob dari mata. Cabut dari mulut, dicabut dari mulut berat juga. Israel, ya Rob nggak kuat saya, periksa. Ternyata masih sehatnya nih orang, sering zikir. Keluar kalimat thayyibah, mulutnya sering berbuat baik, sering baca sholawat. Luar biasa. Nggak kuat ya Rob dari mulut. Cabut dari tangan. Dibetot dari tangan nama Israel. Kagak kuat ya Rob. Ini orang bagaimana tangannya? Periksa. Ternyata tangannya pemurah. Sering sedekah. Tangannya nggak pernah pelit. Medit, korek, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah bang. Tuh nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi tuh saking pelitnya tuh. Makan launya ikan habis, palanya kerepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur di presto semua. Kucing pada kurus ya habisan tulang kok, pelit. Orang kalau udah pelit medit bang, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, dia pikir-pikir itu, gue beli nasi goreng habis nih, jangan. Kalau gue beli nasi goreng habis nih duit gue nih, jangan. Bener sih duitnya utuh ceban, cuma tidur ucus pada ngambang, rasain makan pencarian. Nih. Tangannya pemurah. Sering banget kalau sholat Jumat ngantongin duit di baju koko. Mbayang Jumat ngantongin duit di baju koko. Mbayang Jumat ngantongin duit di baju koko. Mbayang Jumat. Mbayang Jumat jangan idep buat udang-udang kayak ban Vespa. Sorbannya ini serbu. Bilahillallah tasbih kayak biji pinang cari kerosok gede banget. Kotak masih jauh, subhanallah. Tromol udah deket, astagfirullah. Kotak udah jauh, alhamdulillah. Wiridnya beda-beda. Tangannya pemurah ya Rob, nggak sanggup saya cabut nyawanya. Jangankan dari tangan nggak sanggup saya. Terus dari mana? Cabut kata Allah, dari kaki. Dicabut bang nyawa kita dari kaki. Ternyata berat juga Israel. Oh, diperiksa kakinya, sering datang ke majelis taklim, sering kumpul dengan ulama, sering kumpul dengan bareng sama guru-guru kita. Makanya 40 hari sebelum kita mati, Israel udah ngetes lewat kaki. Itu yang rematiknya sering angot, encoknya sering kumat, asam uratnya sering kambuh, yang kesemutan juga sama po. Itu Israel lagi ngetes. Ditarik sama Israel, diulur lagi, ditarik dilepas lagi, baik-baik nih. Ini udah berapa kali ganti dengkul saya lihat ini. Ya Allah. Enggak ada yang sanggup ya Rob, saya mohon izin, mohon ridhomu, petunjukmu ya Rob. Kalau dari mata, tangan, kaki, mulut, nggak ada yang saya sanggup nyawanya saya cabut. Kata Allah, masuk ke surga. Hai kau Israel, di depan pintu surga ada kalimat La ilaha illallah. Bawa, tempelkan di depan orang yang lagi sakaratul maut, yang akan kau cabut nyawanya. Ditempelin sama malaikat bang. Sambil menghembuskan napas terakhir, itu dia baca kalimat La ilaha illallah. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Matanya merem, mulutnya senyum, enak. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, dikasih nikmat panjang umur, gak pernah ibadah, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, rumah dekat musola kagak pernah nyabak musola, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz rada benci. Saban malam kerjanya kek botol, banting kartu, minum minuman keras, suka tripping, suka giting, terbius oleh sampahnya, bulonya martini, vodka, AO, topi miring, mensen, anggur, bir, intisari, whisky, brandy, sabu-sabu, putau. Pendek kata gak pernah berbuat amal soleh, sama anak yatim kejamnya 17 setan, pelit, medit, korek, buntut gasiran. Pendek kata gak pernah berbuat amal kebaikan. Kata Allah, hai Israel, cabut itu orang nyawanya. Dari mana ya Rob? Jadiin satu semua. Dari mata, kaki, tangan, mulut, jadiin satu sama Israel. Sewot banget bang, tarik, betot. Ditarik, berubel. Ya Allah, buang matanya melotot, tangannya becengkrong, mulutnya mangap, lidahnya keluar. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Datang takziah Bang Haji Yudi, kaget ditutupin kain putih. Orang tangannya bocengkrong mungkin. Disingkap Haji Yudi, ya Allah ada uka-uka mat. Yang tahlil kagak ada yang datang bang, pulang takut dimediin.
Anaknya yang paling tua ngomong, mandiin udah Pak, Amil panggilin Mil. Amil, buruan apa Mil, mandiin Mil. Dimandiin nama Amil bang, diguyur dari atas kepala sampai kaki. Digosokin badan kita, digebegin pakai sabun, ditekan perut kita biar sisa mencretnya keluar. Lagi ditekan perut kita, ada yang nanya dari atas, ya bena Adam, aina badanukal qawim. Hai anak Adam, mana badanmu yang dulunya kuat, sekarang gak bisa bukutik apa-apa. Dulu ngakunya jawara, nggak bisa ngomong apa-apa. Orang semuanya lu anggap kecil, ya. Sekarang nggak bisa berkutik apa-apa. Makanya manusia jangan sok jago. Manusia nggak ada yang jago ayam. Manusia nggak ada yang super po, yang super mie. Jadi jangan macem-macem. Dikorek mulut kita sama Amil, dibersihin tuh mulut kita. Datang lagi yang nanya dari atas, ya bena Adam, aina lisanukal fase. Mana lidahmu yang dulunya fase, sekarang gak bisa ngomong apa-apa. Setelah kita rapi dimandiin semua, pok bersih, mata ditutup kapas, hidung dimasukin kapas, muka dipakein bedak, pala dibikin pocong-pocongan, kaki dibikin pocong-pocongan, dibungkus pakai tiker, dibungkus kita pakai kain putih, pakai tiker juga, dimasukin kendaraan yang paling angker, namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati, belum pernah gagal. Siapapun masuk kurung batang mati. Kendaraan paling angker sedunia, supirnya banyak, penumpangnya cuma satu. Siapapun masuk kurung batang mati. RT mati teh. Masuk kurung batang mati teh. RW mati we. Ustadz lah mati tad, sama semuanya. Dirapihin kita, dibungkus, digotong. Bismillah wa ala millati rasulillah. Diusung kita. Kemana bang? Pindah. Lu udah pindah aja, kontrak habis. Diantar ke kuburan, yang nganter 3, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarga, harta, amal, nganter sayang 2 balik pulang. Keluarga nggak ada yang nemenin kita. Bini kita yang sayang banget sama kita bang, waktu pacaran dulu berjanji di bawah pohon sengon. Ngomong pacar kita, apalah artinya hidup ini tanpa dirimu beb. Bullshit. Kita mati nggak nemenin bini kita. Apalagi laki kita, po sedihnya paling 7 hari kita mati. Dapat sebulan laki udah bisa nyanyi, barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, udah bisa nyanyi lagu duda. Anak saya banyak Pak Ustadz, kali nemenin dalam kubur saya mati. Enggak, anak paling sedih 7 hari, 40 hari dia cari lemari. Kemarin baba naruh girik di sini nih, sertifikat dia taruh di sini nih baba nih. Anak nggak ada yang mau nemenin. Teman saya kali Ustadz, teman saya kan banyak, pasti mau udah nemenin. Saya mau punya teman CS kental Pak Ustadz, punya rokok sebatang ngarang potes sebelah saya. Pokoknya CS kental dah, kemana aja berdua-duaan mulu saya, ngampungin data nyalo bareng sama dia. Pas lagi diuruk kuburan kita, teman kita bang nginjekin paling kencang, biar padat lu jangan balik-balik ya. Tuh, teman yang nginjekin kuburan, nggak ada. Harta yang mahal, mobil yang mahal, parkir cuma di pelataran kubur doang. Motor yang mewah parkir di pelataran kubur. Jangankan harta yang mahal, pulang nguburin tiker ketinggalan. Tiker ketinggalan diambil, tiker orang ketinggalan, ambil. Sampai tiker kita nggak ditinggalin juga. Berapa duit harganya tiker? Yang ngikut ke dalam amal kita. Munkar Nakir belum berani datang nanya, malaikat rahmah duluan ngomong dalam kubur, uktubil hasanah, tulis amal kebajikanmu semua. Gak punya pulpen malaikat saya. Pakai telunjuk lu, nggak ada tintanya malaikat. Pakai ludah lu, nggak ada kertasnya malaikat. Sobek kain putih lu, tulis amal kebajikanmu di kain putih semua. Kita tulis. Kita nanya bang, kebingungan dalam kubur. Nanya, man anta lam arafid dunia ajmal minka. Siapa anda sehingga pernah lihat orang secakap anda di dunia? Orang itu langsung jawab, ana amaluka soleh. Akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh bang. Munkar Nakir dia nungguin depan pintu kubur. Pas masuk ke dalam dia tungguin. Apa kata Munkar Nakir? Nah, gue lagi tungguin lu dari kemarin. Nyampe juga lo kemari ya. Kata Nakir, lu ngapa sih Kar? Gue lagi ngenalin ini Kir. Siapa? Oh iya bener sama ini baru nyampe juga.
Urusan gua duluan apa luan yang jawab nih yang nanya. Gua duluan dah nanya, nangkir nanya. Mak robuka kagak nyaut. Nanya mau mungkar, Kar, bagaimana kagak nyaut? Pentungan lu ambil. Kata malaikat mungkar, siap OTW. Buru angkat, maro buka agak nyaut, hajar Kir, oke, bantai, anjay. Wah hajar malaikat munkar nakir, pentungan munkar nakir bang. Andai kata digotong manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat, saking beratnya tuh pentungan. Ditanya maro buka kagak nyaut, hajar, cukir, langsung sendi-sendinya pada mental, kulit pada copot, tulang pada mental, tulang mental bang, tulang mental nih, tulang mental, mental, kulit copot, cop. Baru teriak dia merasa menyesal di hadapan Allah. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia apa? Sebentar aja sebentar, saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budak lu dibilangin lu, budak lu dibilangin lu, budak lu dibilangin lu, ngaji nggak pernah ngaji, malah ustad lu omong-omongin, ustad lu kata-katain, ustad lu gosipin, ustad lu omongin, dalam panin kuatin lu ya. Ya dengan lu yang gue kenal ini, yang kemarin yang nurunin baleho lu nih. Lu takut sama baleho kemarin ya. Lah itu ada tegas kerjaannya Satpol PP, pakai lu turunin ini yang nyuruh ini. Iya gue tanding dia yang nyuruh. Ini yang makan bansos kemarin dia. Hajar Kir, siap. Naudzubillah min. Ya Allah bang, naudzubillah. Makanya kita semuanya kan kalau mau meninggal dunia siapin dari sekarang. Artinya apa? Ketika kita udah mau meninggal dunia, tahu bakalan mati, siapin dari sekarang. Doa kita nggak pernah putus-putus tuh. Dari mulai kita sakaratul maut kita minta kemudahan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan dalam sakaratul maut. Dan selalu yang kita baca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Kita pengen minta meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka ini semua nasihat buat saya. Kita semua pasti bakal ngerasakan mati. Ya Allah, makanya luar biasa bang. Kita semua yang hadir kemari, setelah kita tinggal di alam dunia, pindah lagi kita ke alam barzah. Kapan waktunya? Cuma Allah yang tahu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal kita semuanya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Artinya apa? Nggak ada yang tahu kematian pasti datang buat kita. Tapi siapkan diri semua. Ini nasihat bukan abang-abang semua. Buat abang semua. Bukan buat empok-empok nyanya. Enggak. Buat saya pribadi semua. Kenapa? Karena kita semua pasti bakal nyusul apa yang dialamin almarhumah. Malam ini girang beliau dapat kiriman doa dari kita semua yang hadir. Yang kedua, manfaat malam ini kita hadir. Manfaatnya buat siapa? Buat orang yang hadir. Kita yang hadir semua diingatkan kematian buat kita. Yang ketiga manfaatnya buat siapa? Buat keluarga yang doain malam ini. Harta, tenaga, pikiran yang dikeluarin. Yakin dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Ngurusin orang tua nggak ada ruginya. Jangan pakai kecil hati. Ada bocah kamu saya bang, babanya mati. Malam ke-6 udah ngoceh aja ngoceh. Ngeluh mulu mau kita ya tanpa lapu yang bat ini. Tiap malam begadang mulu ngajin orang. Babak nih mati sian banget dah. Ya Allah mana pikiran besok malam nujuh lagi. Nujuh hari ini dari mana pikiran ini. Ya Allah ngeluh mulu ngeluh. Capek pala puyang begadang ini. Ya Allah. Lu baru 7 malam gadangin orang tua lu. Yang udah meninggal dunia. Lu berapa tahun digadangin. Saya bilang begitu. Jangan lu hitung-hitungan buat orang tua. Kumpulin harta semuanya sebanyak-banyaknya buat nebus jasa kedua orang tua, nggak bakal ketebus. Artinya apa? Keberkahan, keramat kita emak bapak. Apalagi yang namanya emak udah nggak kehitung dah jasanya. Bapak dah kita jadi orang laki kayak apa bang? Berangkat gelap pulang gelap. Panas kepanasan, hujan ke hujan, nyari nafkah buat anak buat bini. Apa tahu kita ngutang-ngutang kita lakonin, apa tahu tuh bini. Bener bang?
Iya, jasanya di situ udah banyak banget. Sehebat-hebatnya emak, sehebat-hebatnya emak, ada capeknya, ada lebahnya. Punya anak kecil, tengah malam belum tidur, melek kayak tuh bocah. Emaknya udah capek, sengkleh, udah. Ya Allah bang, orang laki mana sih babalu nih, babalu jak kemana? Babalu jak kemana? Ini bocah ngapain sih bang, matanya masih melek aja. Lu apa orang laki, akal lu banyak. Takut-takutin bocah biar tidur. Tuh, kita orang laki yang nakut-nakutin, nyari akal, akal kita banyak, keluar rumah sampai di pojokan jendela. Sambil nongkrong. Tuh, emaknya ngomong tidur neng, ada anjing tuh di samping. Ntar digigit lo, ntar digigit lo. Tuh. Akhirnya tuh bocah ketakutan tidur. Lah padahal babanya yang dianjing-anjingin, ya. Sampai segitunya orang laki akalnya. Nggak ada bang nyusahin kita. Orang tua semuanya buat anak. Lihat orang tua, perjuangan orang tua dulu. Dikit-dikit buat anak, jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, bikin motor buat anak, bikin mobil buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang bang. Jangan kita nambahin banda orang tua, jagain aja kagak bisa. Justru yang ada habis kita jual-jualin. Tuh orang tua dulu hebatnya. Makanya emak bapak kita jas nih nungkulin kita malam ke-7 besok ngeluarin duit banyak, harta, tenaga, semuanya yang kita keluar yakin dibalas oleh Allah. Maka lebaran kemarin yang kita datangin sebagai anak pertama emak sama bapak kita, orang tua. Malamnya kita datangin malam takbiran, suruh bini kita, neng anterin apa kayak makanan sono nenek menyak no sono anterin dah. Bini kita nganterin malam-malam, assalamualaikum nyak, assalamualaikum. Lu tuh apa neng, ini nyak lebaran nggak bikin apa-apa nyak, mentupat sayur doang ini mau opor tuh. Emak ngomongnya apa? Emang anak lu ada, emang buat anak lu tinggalin, masih mikirin cucu. Makanya orang tua udah punya cucu, sayangan cucu mana? Buktinya mana? Itu si Mandra agak disayang-sayang sama Tile. Yang disayang si Dul mulu masih Atun. Si Dul dibeliin motor, si Atun di salon, ya enggak? Iya, orang banyak kayak gini kakak deh yang nyenengin, nyakitin, begitu kata Mandra. Lihat tuh orang tua emak kita masih mikirin, emang udah lu tinggalin buat anak lu Ji tuh, udahnya. Lah itu lu punya opor ayam dari mana lu punya? Oh laki saya nyak, ayam siapa tahu aja tangkep. Taruh udah di belakang sono neng tuh. Lebaran pertama kan tahu sendiri. Sholat Id 7:30 kelar. Yang pertama kita datangin sebagai anak emak bapak kita. Ajak anak kita neng. Dandan yang rapi. Bocah rapiin pakai baju semua. Kita berangkat lebaran ke rumahnya. Assalamualaikum nyak. Assalamualaikum mbak. Namanya lebaran pertama. Air mata kan guru juga aja bang. Wah air mata cetek banget. Assalamualaikum nyak. Assalamualaikum mbak. Ketemu salam lu nyampe Ji. Salam ya Allah nyak, maafin dulu ya. Maafin dulu. Lah nangis sambil ngomong kagak jelas bang ngomong. Lah ngomong sambil nangis aku. Nangis dari jam 8 sampai setengah 11. Lu kecapean nangis lapar. Ngomong banyak nyak, saya belum makan ini nyak lapar banget. Emang makan tong. Emang malam bini lu yang bawain itu malam. Opor ramah. Tupat. Dasar anak sial dangkalan. Dia yang bawain, dia yang makan tuh. Masih ditinggalin buat anaknya. Bener bang? Orang tua siap berkorban kok buat anak-anaknya. Maka jangan harap kita meninggal dunia didoain sama anak-anak kita. Kalau sekarang aja kita udah gak rajin doain orang tua. Jangan harap kita nih meninggal dunia didoain sama anak cucu. Kalau sekarang aja kita gak mau doain orang tua kita. Tawasul buat orang tua kita. Malam Jumat minimal habis sholat kita bacain Fatihah. Insya Allah bang yakin doa-doa kita dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan manfaat ini semua ada buat kita semua. Ini mah bukan nasihat, kita kongko aja ya. Namanya takziah, menghibur ya. Dah itu aja. Doain badan dong rentak banget dia. Ini aja dah. Lapar banget lagi belum makan tadi. Makan dikit banget tadi ya dah ini aja ya kalau ada ya bungkusin ya kalau ada ya kalau kagak bagaimana kayak usahain juga ada ini aja. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan, mohon maaf, jangan lupa besok datang lagi kemari malam ke-7 ya guru ya kali sekaligus MC dah saya ngumumin ya, jangan lupa besok malam ke-7 datang lagi bagi ada waktu ya kumpul di sini dah. Ini aja yang dapat saya sampaikan, mohon maaf, doain saya biar gemuk. Biar sehat po. Kalau gemuk bukan tile jadi tolek entar. Mohon maaf akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.